Yang masih bersama kalian dalam Sport 8. Tadi Bung Akmal udah sempet nyindir-nyindir nih kalau ada nama di bursa pelatih timnas senior. Apakah Indra Syafri ini memang masuk ke dalam radar, Bung? Ya barangkali gitu kan, karena kan terbuka untuk siapa saja, termasuk putra-putra terbaik Indonesia ya. Nggak salah. Kita harus akui bahwa Indra Syafri saat ini adalah ya pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Dia sudah buktikan dengan legacy yang tadi saya sebutkan, juara Piala AFF U19 2 kali, kemudian juara Piala AFF U22, kemudian meraih medali emas SEA Games. Bahkan dalam 2 SEA Games terakhir, Indra Syafri menangani timnas. Satu ketika 2014 dia mengantarkan Indonesia meraih medali perak. Setelah itu Sintayong juga bahkan meraih medali perunggu, dan Indra Syafri kemudian 2025 bahkan meraih medali emas. Artinya secara prestasi Indra Syafri punya nilai tawar yang juga sangat cukup untuk naik level menjadi pelatih tim nasional. Walaupun sekali lagi semua keputusan kan ada di PSSI yang sampai sekarang. Lama banget ya, Bung? Iya. Ya, saya melihat gini, ada apa ya, PSSI tidak mau jatuh ke lubang yang sama, tidak mau milih kucing dalam karung satu. Dan ini tidak, ngomongin Patrick. ya untuk semuanya ya, untuk semuanya. Artinya termasuk dalam mengumumkan pelatih tim nasional. Karena bagaimanapun ketika PSSI sepertinya belajar ketika misalnya pergantian dari Sintayong ke Kluivert kan gaduhnya luar biasa. Nah, sekarang juga kan menarik fenomena sekarang ini menurut saya, calon pelatih tim nasional ini seperti calon presiden atau calon kepala daerah, punya tim sukses masing-masing. Nggak punya tim sukses masing-masing. Iya kan? Kita lihat ada fan STY yang tetap mendorong Sintayong untuk kembali menangani tim nasional Indonesia. Bahkan kemudian Timur Kapatze datang membawa tim suksesnya, dicitrakan sholat dulu di Istiqlal, kemudian press conference dan sebagainya. Saya pikir ini fenomena menarik di era saat ini ya. Sementara PSSI masih tiarap untuk tidak menyebut atau bahkan memberi clue siapa pelatih yang diinginkan, hanya menyatakan bahwa masih dalam proses pemilihan dari 5 terbaik saat ini. Jadi kalau kemudian ada 3 tadi, ada Sintayong disodorkan, kemudian juga ada Timur Kapatze, belakangan bahkan mantan pelatih Tottenham Hotspur Hatsoglu, Angge Postecoglou yang kemudian juga didorong karena pernah sukses menangani Australia pada 2015 juara Piala Asia. Kemudian ada Jesus Casas yang sukses juga bersama Irak. Belakangan bahkan muncul nama pelatih tim nasional Irlandia, Heike Hadsens, dan terakhir ya orang Indonesia yang punya darah Indonesia yang disebut-sebutkan Giovanni Van Bronckhorst. Cuma permasalahannya saya mendengar kabar bahwa beberapa pelatih asal Belanda itu mulai berhitung untuk menangani tim nasional Indonesia setelah apa yang terjadi dengan Patrick Kluivert and the gang. Menurut saya kan, begitu mereka dicaci maki, dibully habis-habisan oleh masyarakat Indonesia, itu yang membuat beberapa pelatih Belanda yang sempat disebutkan Van Bommel dan sebagainya berpikir ulang. Kalau menangani tim nasional Indonesia belum datang, kita sudah harus siap mental menghadapi netizen kita yang luar biasa. Nah, ini fanatik kita yang sangat sepak bola, ini ya? yang kemudian menjadi pertimbangan, termasuk Giovanni Van Bronckhorst belakangan katanya orang tuanya yang berasal dari Maluku sudah memberikan restu. Bahkan dulu saya bersama kawan-kawan sempat memproklamirkan Giovanni Foundation di Indonesia waktu tahun kira-kira 2012 ya, punya foundation yang membantu anak-anak tidak mampu untuk sekolah, termasuk sekolah sepak bola, dan memang orang tuanya adalah orang Maluku. Jadi kalau seandainya Giovanni Van Bronckhorst termasuk dari bagian yang 5 nama tersebut, saya pikir dia punya kapasitas juga untuk kemudian menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Terakhir kan menjadi asisten pelatih Liverpool, yang sedang tidak bagus juga sebenarnya. Tapi itu sampai masuk media Inggris. Saya lihat-lihat nih Bung ya, di tanggal 24 November. Jadi sebenarnya siapa pelatih timnas senior di Indonesia ini? Media-media tuh ramai memberitakan. Bayangin, Bronckhorst ini dinaikkan sama media Inggris karena katanya kedekatan antara Indonesia dan Belanda. Tadi Timur dinaikkan sama media Uzbek ya kan, karena calon kuat, apalagi dengan tim suksesnya. Iya, bahkan terakhir Anggi, saya tuh ditelepon media Korea Selatan untuk Sintayong. Selain Sintayong ada nama Pak Hansio katanya. Itu Pak Hansio bikin ramai juga. Kenapa? Karena secara prestasi Pak Hansio tidak kalah dari Sintayong. Bahkan selama Sintayong melatih tim nasional Indonesia,
Vietnam ditangani Pak Hang-seo tidak pernah bisa dikalahkan oleh Sintayong sampai kemudian digantikan oleh Philippe Troussier, baru Sintayong bisa memenangkan pertandingan melawan tim nasional Vietnam ketika itu. Artinya ini juga nama yang kemudian disorong-sorong, artinya jalan tengah yang mungkin daripada ada yang masih minta Sintayong biar ada Korea-Koreanya, mungkin Pak Hang-seo bisa didorong gitu. Jadi plan B-nya ya. Plan B-nya. Kenapa ya sebenarnya kalau kita ngelihat secara global ini, kayaknya menarik sekali media-media luar tuh memberitakan siapa yang akhirnya menunggangi timnas Indonesia untuk PSSI. Sebegitu menariknya ke dunia sepak bola kita, atau kita lagi naik-naiknya nih, Bung? Ya, nama kita bagaimanapun sangat tinggi ya di mata pecinta sepak bola dunia. Karena bagaimanapun mereka tahu bahwa pecinta sepak bola Indonesia ini sangat besar. Walaupun Piala Dunia nanti 2026 digelar di Amerika, Kanada, dan Meksiko misalnya, tapi jualannya kan di Indonesia pastinya. Nah, ini yang kemudian dilihat bahwa begitu besarnya animo publik sepak bola Indonesia, dan itu bisa mengangkat rating negara-negara mereka kalau pelatih mereka bisa melatih di tim nasional Indonesia. Sekarang Enji, sebagai contoh misalnya, pemain-pemain naturalisasi kita sebelum dinaturalisasi kan bukan siapa-siapa, tapi ketika kemudian hadir di Indonesia langsung meningkat followersnya kan, ya kan, jutaan dan sebagainya. Orang Indonesia jagonya. Betul sekali, dan itu sudah dibuktikan misalnya dengan salah satunya pemilihan gol terbaik Rizky Ridho tidak terkalahkan sekarang, ya kan. Nah, ini yang mungkin salah satu nilai jual yang dimiliki bagaimana fanatiknya supporter Indonesia. Tapi kan fanatiknya supporter Indonesia juga kadang-kadang kan sangat luar biasa, saking cintanya akhirnya bullying dan sebagainya sampai terjadi, dan itu juga menjadi perhitungan juga kan, bagaimana misalnya Patrick Kluivert dianggap gagal tapi anaknya Justin Kluivert ikut dibully dan sebagainya. Ini juga pembelajaran. Jadi menurut saya adalah buat penggemar sepak bola Indonesia, mungkin kesempatan ini saya ingin sampaikan, oke, kita mengkritisi PSSI, kita mengkritisi tim nasional, sah-sah saja, tapi jangan sampai kemudian melakukan bullying, karena kita adalah bangsa timur yang punya adab dan akhlak gitu kan. Jadi kita harus mencitrakan bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang bijak, ya? Yang bijaksana dalam bermedia sosial. Saya pikir ini paling penting. Tapi siapapun Anji pelatihnya, menurut saya yang penting pelatih yang terpilih nanti membawa filosofi sepak bola Indonesia, itu yang paling penting. Nah, karena itu ke depan ini yang perlu diperhatikan oleh PSSI, bukan cuma sekedar mencari pelatih, tapi Alexander Weiss sebagai direktur teknik harus menyiapkan peta jalan sepak bola Indonesia, termasuk filosofi sepak bola yang akan kita lakukan atau kita jalankan. Gitu. Jadinya PSSI sendirilah menjadi fondasi yang harus tahu Villanesia ataupun ada yang lain nanti untuk diteruskan gitu ya, Bung. Ya. Jadi kita punya jati diri. Iya, gitu. jadi kita mulai dari level dasar kan, tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Pembinaannya sudah punya filosofi, kayak Barcelona atau Real Madrid kan mereka punya filosofi bermain. Itu gaya Real Madrid, itu gaya Barcelona. Itu gaya kita ini belum ada. Jadi kita selalu menduplikasi gaya bermain orang, tidak punya ciri khas permainan, dan ini yang harus menjadi PR terbesar PSSI dalam nanti menetapkan pelatih. Kemudian pelatih itu harus punya kitab suci yang mengarah kepada inilah sepak bola Indonesia, dan nantinya ketika ini dibuat, siapapun pelatihnya berganti, filosofinya tetap sama. Jadi pondasinya sudah kuat, dan ini yang jati diri Indonesianya sudah kuat gitu. Jangan sampai jadi sepak bola pencak silat yang seperti kita lihat di kompetisi kita. Nah, ini yang standar-standarnya juga harus dibuat, sehingga kemudian saya menginginkan jangan seperti Patrick Kluivert yang seolah-olah seperti pelatih Tarkam, datang hanya untuk mendampingi tim nasional, setelah selesai pulang. Kemudian nanti 3 hari berselang pertandingan datang lagi. Pelatih tim nasional karena dipilih oleh PSSI, dibayar oleh PSSI, maka dia harus ada di Indonesia dan ikut membangun kultur sepak bola Indonesia, termasuk berkomunikasi dengan pelatih-pelatih klub di liga, baik itu Super League maupun Championship, bahkan Liga 3. Bagaimana standar nasional Indonesianya yang akan dibangun, sehingga nantinya ketika para pemain masuk tim nasional standarnya sudah sama. Dan yang paling penting saya pikir itu yang perlu menjadi PR buat siapapun nanti pelatih yang terpilih. Makanya fit and proper test ini bukan cuma sekedar negosiasi gaji, ya kan? Iya, dan juga kesiapan fisik gitu ya kan. Tapi apa yang ada di kepala, mindsetnya itu yang harus kita kulik di situ. Oke, Bung Akmal, tahan dulu, saya paham Bung Akmal berapi-api, tapi sebentar dulu karena ada yang mau lewat yang satu ini.